Om Swastiastu. Oke, kita ketemu lagi dengan saya eh, di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, aku siswaku kelas 10. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Nah, ini adalah indikator kita yang baru ya. Jadi tujuan dari materi ini kalian setidaknya memahami tentang Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Banyak lembaga-lembaga bidang kementerian dan non-kementerian di Indonesia. Terkadang kita sendiri tidak memahami bagaimana tugas dan fungsi dari Kementerian Negara dan lembaga non-kementerian tersebut. Dan apa tujuannya, kita sering sekali tidak memahami tentang hal itu. Jadi sekarang inilah tujuan kita, ini yang harus kita capai, memahami, kemudian menyadari adanya Kementerian Negara Republik Indonesia. Oke. Nah, sebelum kita mengarah ke kementerian, ya kita pecah pertemuan hari ini karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Saya akan pertajam sedikit, saya tambahkan sedikit materinya. Ya, sebelum kita mengenal tentang kementerian, kita akan sedikit mengulas tentang pemerintah Republik Indonesia. Anakku, ya, pemerintah Republik Indonesia, ya, di atas Kementerian Negara, ya, kita mengenal dulu ya sebelum hal tersebut kita mengenal tentang pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini baru dijalankan yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Ada presiden, ada wakil presiden, dan kementerian negara. Ini termasuk pemerintah pusat. Ada juga lembaga sekretariat negara banyak ya. Ini ada di pemerintah pusat. Nah, terus kalau kita cari lagi bahwa pemerintah pusat itu menangani urusan banyak ya, berbeda dengan pemerintah daerah. Kita di dalam era otonomi daerah, kita sudah menyerahkan, pemerintah pusat menyerahkan urusan rumah tangga dari pemerintahan itu kepada pemerintah daerah. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, tidak menjadi wewenang dari pemerintah daerah. Pertama, politik luar negeri. Nah, jadi segala yang terkait dengan hubungan luar negeri yang sudah saya sampaikan kemarin tentang teori trias politika, bahwa kewenangan federatif trias politika Montesquieu ya, itu ada di lembaga eksekutif yaitu pemerintah pusat. Dan kedua, bidang pertahanan juga menjadi wewenang dari pemerintah pusat. Kemudian kembali lagi bidang keamanan. Bidang pertahanan itu menjadi tanggung jawab dari TNI, bidang keamanan itu dari Polri, keamanan dalam negeri. Kemudian lanjut ke justisi, yaitu mengangkat lembaga-lembaga bidang kehakiman. Nah, itu justisi kewenangannya. Kemudian lanjut ke bidang moneter, yaitu mengatur lalu lintas ekonomi atau keuangan ya, kebijakan moneter. Kemudian terkait juga dengan agama. Agama itu tidak ditentukan, agama apa saja yang diakui tidak ditentukan oleh pemerintah daerah, tetapi itu menjadi wewenang dari pemerintah pusat. Ya, nanti lebih lanjut di materi otonomi daerah akan saya jelaskan itu apa yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke presiden. Kita awal dari presiden dulu. Presiden itu memegang dua. Di Indonesia itu memegang dua secara garis besar, dua wewenang, yaitu tugas sebagai kepala negara dan tugas sebagai kepala pemerintahan. Dari tugas dari kepala negara, kepala pemerintahan juga kita bisa bagi tugas wewenang dari presiden itu
ada di bidang legislatif, ada di bidang eksekutif menjalankan pemerintahan, kemudian ada di bidang yudikatif juga ada. Jadi ada 3 wewenang. Tapi kita secara umum dari wewenang legislatif, wewenang eksekutif, dan wewenang yudikatif itu sudah ada semuanya di dalam ini. Kalau kita analisis di dalam tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ingat anak-anakku bahwa presiden kita Republik Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden memiliki jabatan 2 periode, masing-masing periode 5 tahun. Setelah 1 periode bisa dipilih kembali di periode yang kedua. Periode yang ketiga tidak ada. Ya, anak-anakku ya. Oke. Nah, kita akan bahas sedikit saja. Ini tidak semua ya. Nanti kalian yang akan mencari informasi terkait apa sih tugas presiden sebagai kepala negara. Yang pertama, nah ini saya ambil sedikit saja, hanya 4 saja. Tetapi tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara itu banyak. Itu semuanya ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makanya sering saya katakan jika saya di kelas bahwa kita selaku siswa siapapun itu, bahkan mahasiswa, wajib hukumnya memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harganya tidak mahal. Cari yang kecil saja itu 2.500 dan bisa kalian pakai bahkan dari SD sampai seterusnya. Kalau tidak ada amandemen lagi gitu. Bisa dipakai. Kalau ada amandemen berarti berubah lagi. Ya. Tolong itu dimiliki karena cuma harga 2.500 dan bisa kalian pakai seterusnya selama kalian mengenyam pendidikan. Terkecuali ada amandemen Undang-Undang Dasar baru bisa berubah ya. Kemudian saya lanjutkan ke kepala negara, yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini tentara di bidang pertahanan, bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di bidang ini adalah presiden. Baik itu angkatan darat, laut, dan udara. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian negara dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ini membuat perang, menyatakan perang jika dalam keadaan ini, kemudian buat perdamaian itu, tetapi dengan persetujuan DPR. Ada di pasal 11 ayat 1. Kemudian membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Kalian bisa paham itu. Nah, ada banyak lagi sebagai ini ya. Ada banyak lagi tugas presiden dan wewenang presiden sebagai kepala negara. Kalian bisa analisis itu di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian saya sedikit juga mengambil ini, sebenarnya banyak, kepala pemerintahan. Karena kita terbantu waktu ya, biar tidak terlalu lama. Yang pertama, memegang kekuasaan atas pemerintahan. Yang terkait dengan urusan dalam negeri di pemerintahannya itu adalah peran atau istilahnya tugas wewenang presiden selaku atau sebagai kepala pemerintahan. Ada di pasal 4 ayat 1. Kemudian membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Ya, ini pembantunya ya. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dan kegentingan yang memaksa. Ada pasal 22 ayat 1. Dan masih ada banyak lagi. Ya, silakan kalian analisis. Semuanya ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tugasnya. Yuk. Saya akan lanjutkan lagi presentasi ini. Nah, presiden itu dibantu juga oleh seorang wakil presiden. Jadi wakil presiden ini sebelum amandemen ini dipilih oleh presiden langsung, anak-anakku. Dan setelah amandemen inilah di tahun kita mulai mengenal di tahun 2004
wakil presiden itu dipilih sepaket dengan presidennya melalui pemilihan umum langsung. Ya, pasca reformasi juga terjadi pemilihan. Artinya bukan presiden yang memilih, itu MPR, presiden. Kita tahu sebelum ada pemilihan langsung, presiden yang terpilih dari mekanisme MPR itu adalah Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian wakil presidennya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, setelah itu baru paradigma dari wakil presiden ini dipilih langsung oleh rakyat sepaket dengan calon presidennya. Ya. Nah, tugasnya yang pertama adalah membantu presiden melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi membantu. Ini dikatakan sebagai orang nomor 2 di Indonesia, di suatu negara. Kemudian, yang kedua menggantikan presiden sampai habis waktunya. Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam masa jabatannya. Nah, misalkan presiden meninggal misalkan, itu digantikan otomatis oleh wakil presiden. Atau presiden melakukan tindakan korupsi, misalkan dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian diberhentikan melalui mekanisme di MPR, maka otomatis wakil presiden ini terpilih menjadi presiden selanjutnya, menyelesaikan tugas presiden sebelumnya sampai habis waktunya, dan wakil presidennya yang ditinggalkan ini akan dipilih melalui mekanisme majelis permusyawaratan rakyat. Bisa dipahami kan? Oke, anakku. Nah, setelah kita sedikit saya menjelaskan, mengingatkan kalian tentang pemerintahan presiden dan wakil presiden, sekarang barulah kita menginjak kepada Kementerian Negara. Ya, untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang Kementerian Negara. Minggu depan baru kita akan membahas tentang klasifikasi Kementerian Negara, kemudian lanjut ke lembaga non-kementerian. Oke, nah, anak-anakku, dasar dari Kementerian Negara itu ada di pasal 17, anak-anakku, pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat 2, dan lanjut, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Apa? Yang mana undang-undang yang dimaksud? Yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Oke, ini. Kita lanjutkan, anak-anakku. Lalu apa sih sebenarnya makna atau pengertian dari kementerian atau menteri tersebut? Kita ambil dulu dari awalnya ya, dari bahasa. Menteri itu dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan minister, merupakan suatu frase yang diturunkan dari bahasa Prancis minister. Mohon maaf ya, minister. Oke, minister yang artinya adalah melayani dan memberikan pelayanan. Nah, oke. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ya tentang Kementerian Negara, bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Setiap kementerian akan dipimpin oleh seorang menteri yang berkedudukan membantu sebagai pembantu presiden. Ingat, garis tebalnya adalah kementerian itu adalah pembantu presiden. Ingat itu. Oke. Nah, saya sampai di sini aja dulu ya, sampai tugas dan fungsi Kementerian Negara. Ini penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugasnya di bidangnya, dan segala teknis dari pusat sampai daerah. Jadi secara teknis sebenarnya yang akan menyelenggarakan atau penetapan kebijakan sebenarnya adalah menteri, karena dia yang membantu presiden. Presiden tidak akan bisa bekerja
Karena setiap pos itu ya mungkin akan dikerjakan oleh presiden sendiri. Setiap pos yang misalkan di perindustrian ada menteri industri, di pendidikan ada menteri pendidikan, kemudian di pariwisata ada menteri pariwisata, tidak mungkin akan dikerjakan oleh presiden, maka di sana itu ada posnya yaitu menteri semua. Kemudian perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang, kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan dan penanganan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional. Jadi semua pengelolaan atas kekayaan negara itu sebenarnya ada di tangan kementerian juga. Ini sebagai tugasnya juga. Kemudian, nah ini kebijakan juga dan koordinasi itu melalui kementerian. Jadi menteri kalau ada perlu baru dikoordinasikan ke presiden sesuai dengan program-programnya. Oke. Anak-anakku, kelas 10 SMA Negeri 1 Dejak Pula khususnya, silakan untuk tugas hari ini untuk memahami, untuk melihat, untuk memudahkan saya untuk melihat pemahaman. Apakah kalian paham atau tidak, melihat kalian atau paham atau tidak. Silakan buat kesimpulan untuk materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini dikumpulkan melalui Google Classroom. Dan untuk siswa sekolah lain misalkan yang kebetulan melihat atau mendengarkan video saya, mudah-mudahan ini menjadi bahan membantu untuk memahami materi-materi yang dijelaskan di sekolah kalian. Saya rasa ini materinya sama karena kita SMA dan SMK mempunyai kurikulum tidak terlalu berbeda. Untuk mata pelajaran PPKN, materi pun sama. Yang harus diajarkan di SMA seperti ini, di SMK juga sama. Mudah-mudahan ini akan menjadi penambahan materi ataupun bisa memudahkan kalian untuk memahami, membantu kalian untuk memahami materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan klasifikasi kementerian dan lembaga non-kementerian. Saya tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.